Jenis-jenis manusia zaman praaksara atau prasejarah atau kalian lebih kenalnya dengan manusia purba. Oke, ada banyak sekali jenis manusia purba di dunia ini anak-anak. Salah satunya di Indonesia itu juga ada banyak, kita hanya mempelajari beberapa saja nanti ya. Karena setiap daerah itu berarti jenis manusia purbanya berbeda-beda pula. Meganthropus paleojavanicus ditemukan oleh G.H.R. von Kensworth. Ya, jadi di Sragen atau di situs Sangiran itu beliau menemukan Meganthropus paleojavanicus. Tapi anak-anak, Meganthropus paleojavanicus itu ditemukannya tidak awal. Maksudnya ditemukannya itu setelah menemukan Pithecanthropus. Jadi berdasarkan kedalaman tanah seperti itu loh, Cah. Jadi misalnya ini tanah nih, di sini itu adalah Pithecanthropus. Di sini adalah Pithecanthropus. Otomatis ketika menggali kan yang ditemukan Pithecanthropus dahulu. Berarti usia Pithecanthropus itu lebih muda. Setelah digali lagi ternyata menemukan Meganthropus. Seperti itu. Berarti Meganthropus itu kan lebih di dalam lagi daripada Pithecanthropus. Ketika lebih dalam lagi berarti kan hidupnya lebih lama dahulu banget begitu loh. Karena lapisannya itu semakin dalam. Intinya semakin dalam lapisan ketika ditemukan maka usianya juga semakin lama. Paham nggih? Diperkirakan dia itu lebih tua daripada Pithecanthropus. Tapi penemuannya lebih dahulu Pithecanthropus. Ciri-cirinya Meganthropus itu berpipi tebal, oke? Memiliki otot kunyah yang kuat. Ya, ini dibuktikan dengan giginya ini, Cah. Terus memiliki tonjolan kening yang mencolok, seperti kayak nonong begitu loh ya. Terus memiliki tonjolan belakang yang tajam. Terus selanjutnya dia tidak memiliki dagu. Ini tidak ada dagunya. Beda sama kita ya, dagunya bisa dipencet dagu kalian. Itu ada dagunya kan? Terlihat banget. Tapi kalau Meganthropus paleojavanicus itu tidak ada dagunya. Terus dia itu memakan jenis tumbuhan. Jadi dilihat itu 1-2 juta tahun yang lalu dan dia itu ditemukan di lapisan dalam, tapi kok giginya masih utuh. Ternyata dia memakan tumbuhan. Jadi dia tidak memakan hewan, dia memakan tumbuhan sehingga membuat giginya itu lebih awet seperti itu. Terus setelah itu bentuk tubuhnya itu lebih besar dibandingkan manusia purba yang lainnya. Namanya aja mega. Mega itu berarti besar. Meganthropus paleojavanicus. Jadi manusia purba yang postur tubuhnya besar yang ditemukan di Pulau Jawa. Paham nggih? Oke. Pithecanthropus erectus. Jadi selanjutnya adalah grup Pithecan. Jadi ada beberapa manusia purba yang grupnya Pithecan dan grupnya yang Homo. Jadi Pithecanthropus itu hampir sama ya, kayak sejenis manusia kera, mirip kera seperti itu ya Pithecanthropus ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang Pithecanthropus erectus. Jadi di sini adalah manusia kera tapi yang bisa berjalan tegak. Bukan berarti kera loh ya, tapi manusia yang hampir seperti kera. Terus ditemukan oleh E.Q. Du Bois di Trinil Ngawi pada tahun 1891. Terus selanjutnya manusia kera ini ciri-cirinya dia tinggi badannya 165 sampai 180 ya, kurang lebih seperti manusia ya sekarang ini ya. Volume otaknya 750 sampai 1350 cc. Untuk tubuh anggota badannya tegap tapi tidak setegap Meganthropus. Kalau Meganthropus tadi bisa dilihat Meganthropus ini sudah bisa berdiri tegak sekali. Tapi kalau manusia kera dia tidak setegap Meganthropus, dia bisa berdiri tapi tidak begitu lama. Alat pengunyah dan alat tengkuk sangat kuat, jadi dia bisa mengunyah. Terus
ada bentuk geraham besar dan rahang yang kuat, tonjolan kening tebal melintang, ini keningnya tebal, ini nonong gitu ya. Hidungnya juga tebal. Hidungnya tebal ya, lebar gitu maksudnya. Bagian belakang kepala tampak menonjol. Ini kepalanya menonjol, kalau dilihat ini mukanya menonjol ke depan, dahinya miring ke belakang. Ya ini. Selanjutnya Pithecanthropus soloensis, berarti kalau ada kata-kata Solo berarti dia ditemukan di Solo. Pithecanthropus soloensis ditemukan di Ngandong di tepian Sungai Bengawan, Solo. Yang meneliti siapa? Yang meneliti von Koestlert, sama dengan Meganthropus itu tadi ya. Terus ditemani oleh Opernut dan Terhar. Oke, bisa dilihat. Selanjutnya Pithecanthropus mojokertensis ya. Berarti kalau ada kata-kata mojokertensis berarti dia ditemukan di Mojokerto ya. Pithecanthropus mojokertensis ditemukan oleh von Schenswald ya, sama di daerah Perning, Mojokerto. Oke. Selanjutnya adalah jenis Homo. Selanjutnya Homo soloensis, berarti jenis ini ditemukan di Solo. Sama, yang meneliti juga von Koestlert, Opernut dan Terhar. Lapisan ini adalah lapisan atas, berarti lebih atas lagi ya. Kalau tadi yang bawah kan Meganthropus ya. Terus atasnya lagi adalah Pithecanthropus. Atasnya lagi adalah jenisnya Homo. Jadi lebih baru dia ya. Maksudnya usianya lebih muda daripada Meganthropus dan Pithecanthropus. Ditemukan di lapisan atas, Homo soloensis diperkirakan hidup sekitar 900 sampai 300 ribu tahun yang lalu. Begitu, lebih mudah ya, lebih mudah. Volume otaknya adalah 1000 sampai 1200 cc. Tinggi badan 130 sampai 210, berarti lebih tinggi ya. Otot tengkuk mengalami penyusutan, muka tidak menonjol ke depan, berdiri tegak dan berjalan lebih sempurna. Kalau Pithecanthropus tadi itu kan dia berjalannya tegak tapi tidak lama, tidak selama Meganthropus. Tapi kalau Homo itu lebih sempurna, berjalannya lebih lama. Homo erectus. Homo erectus, jenis Pithecanthropus erectus, ya. Ini adalah manusia kera yang dapat berjalan tegak. Fosil manusia purba jenis ini ditemukan oleh E.Q. Du Bois di Sungai Bengawan, Solo. Selanjutnya adalah Homo floresiensis. Floresiensis itu dijuluki sebagai habit atau hobbit. Hobbit itu adalah manusia kerdil karena tubuhnya itu kecil, separuh dari tubuh kita. Itu adalah Homo floresiensis karena ditemukan di Pulau Flores pada tahun 2001. Ini lebih muda lagi. Postur tubuhnya pendek anak-anak sehingga disebut manusia kerdil atau manusia hobbit. Oke, usianya sekitar 94.000 tahun sampai 13.000 tahun yang lalu. Berarti lebih muda lagi ya daripada yang Homo erectus dan Homo soloensis. Selanjutnya adalah Homo wajakensis. Homo wajakensis ini ditemukan di Tulungagung anak-anak. Dia ditemukan di Wajak, Tulungagung. Ini diteliti oleh E.Q. Du Bois. Fosil ini adalah fosil manusia purba pertama yang dilaporkan di Indonesia. Jadi memang ini ditemukan di Tulungagung itu yang pertama kali. Postur tubuhnya itu 130 sampai 210, berarti ya seperti kita saat ini ya. Berat badannya 30 sampai 150, volume otaknya 1300 cc dan dia hidupnya 40.000 sampai 25.000 tahun yang lalu. Berarti ini lapisan atas ya, lapisan atas. Kalau yang tadi itu adalah Meganthropus yang paling bawah, terus Pithecanthropus, Homo ini yang paling atas. Makanannya sudah bisa dimasak walaupun masih sangat sederhana masak. Berarti dia itu lebih keren lagi, maksudnya lebih maju lagi daripada Meganthropus
dan teman-temannya tadi. Dia sudah bisa masak anak-anak, tapi masakannya masih sederhana. Dan yang terakhir adalah Homo sapien. Homo sapien itu manusia paling cerdas yang bisa dikatakan lebih sempurna daripada beberapa manusia purba yang lainnya. Karena dia sudah bisa membuat peralatan sendiri anak-anak, walaupun itu dari batu dan tulang. Dia sudah bisa menggunakan akal. Jadi dia sudah mulai berkembang bagus akalnya, itu dibuktikan dengan dia itu bisa membuat api. Jadi Homo sapien itu sudah lebih keren lagi, sudah pinter lagi, dia sudah bisa membuat api, hidupnya sederhana dan dia masih mengembara. Homo sapien itu lebih sempurna bentuknya, wis ganteng gitu ya, wis cantik dan wis ganteng gitu. Dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Ciri-cirinya tengkoraknya besar, volume otaknya itu tinggi 1650 cc, mukanya datar dan lebar, hampir menyerupai manusia zaman sekarang. Akar hidungnya lebar, bagian mulut menonjol sedikit ya menonjolnya, beda dengan kayak yang Pithecanthropus atau yang manusia kera tadi. Dahinya agak miring, atas rongga mata dan busur kening nyata. Langit-langit mulut besar dan rahang bawah masif. Giginya besar-besar, gigitan gigi seri atas tepat mengenai gigi bawah. Kurang lebih seperti kita sekarang. Coba dicek giginya masing-masing. Tinggi badan 173 cm. Oke anak-anak, itu adalah beberapa manusia purba yang ada di Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi jenisnya, tapi kita mempelajari hanya beberapa saja. Seperti itu ya, untuk pengetahuan saja. Oke, saya akhiri materi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.